Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Saudaraku yang semoga Allah rahmati dan muliakan, di tengah kondisi wabah seperti ini, ada sebuah nasihat penting dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau bertutur, aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasihat itu tercantum dalam kitab Hilyatul Auliya jilid ke-9. Saudaraku yang Allah muliakan, berikhtiar secara lahiriah saja belum cukup. Bagus untuk menjaga imunitas tubuh dan kesehatan. Dan langkah yang bijak ketika kita mengikuti himbauan pemerintah agar menerapkan social distancing semaksimal kondisi kita masing-masing. Namun selain itu, hendaknya kita pun mengikuti arahan para ulama, semisal Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau menasihatkan agar kita memperbanyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari ini dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala di saat ini. Semua orang tahu bahwa beliau adalah imam yang masyhur keluasan ilmunya, sehingga nasihat dan wejangan beliau bagaikan oase di tengah Sahara. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, namun diiringi keyakinan penuh bahwa Allah Subhanahu wa taala maha suci dari segala sifat buruk atau ketidaksempurnaan, sehingga mustahil bila takdirnya pada hari atau pada saat ini bertujuan untuk menyusahkan kita. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala maha suci dari perilaku jahat dan buruk. Saudaraku yang Allah muliakan, ucapkanlah subhanallah, dan bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan, dan kesucian Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di balik ini pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia. Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihissalam di perut ikan besar, hingga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat pada saat itu. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil. Allah berfirman tentang beliau, fanada fil dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Di kegelapan malam, di dalam perut ikan, di dasar lautan, beliau berdoa kepada Allah, la ilaha illa anta, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali engkau, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, sungguh aku termasuk golongan yang berbuat zalim. Surat Al-Anbiya ayat 87. Ucapkanlah subhanallah, namun bukan hanya di lisan, dan beriringan dengan terus meningkatkan ibadah serta menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi sholat, karena Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma menyimpulkan bahwa semua tasbih di dalam Al-Quran bermakna sholat. Maka perbanyak tasbih di saat wabah, di antara maknanya adalah memperbanyak sholat di hari-hari wabah. Saudaraku, hanya Allah yang bisa menyelamatkan kita dari wabah ini, dan itu keyakinan kita. Maka perbanyaklah bertasbih, jagalah zikir pagi dan petang, rutinkan membaca Al-Quran, agungkan dan sucikan Allah dari segala keburukan. Yakinlah bahwa semua takdir Allah pasti yang terbaik untuk orang-orang yang beriman. Akuilah segala khilaf dengan sering-sering beristighfar. Tingkatkan sholat kita, seraya menjalankan perintah Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam untuk terus berikhtiar yang benar. Dan jangan lupa, ikutilah himbauan pemerintah semaksimal mungkin sesuai kondisi kita masing-masing. Terakhir, nasihat Imam Syafi'i di atas juga berlaku bagi saudara-saudara kita yang positif corona. Tolong, jangan pernah down. Insya Allah harapan itu masih ada dan tidak kecil. Maka semakin perbanyaklah bertasbih kepada Allah. Tanamkan keyakinan sedalam-dalamnya bahwa kondisi ini pasti penuh hikmah dan kebaikan. Karena Allah maha suci dari menetapkan takdir yang sia-sia. Pasti ada mutiara teramat indah di balik ini semua. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini. Amin ya rabbal alamin.
Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.